Seperti kita tahu, kalau di bulan Maret mendatang, Timnas Indonesia bakal dipimpin oleh nahkoda baru setelah Coach Sintayong resmi dihentikan oleh PSSI. Menariknya, gak hanya satu pelatih, tapi PSSI menunjuk 4 pelatih sekaligus meski hanya satu yang menjadi pelatih kepala. Dan selama di Indonesia beberapa waktu yang lalu, beberapa pelatih asal Indonesia itu dibuat kaget dengan keramahan orang Indonesia. Bahkan media-media di Belanda pun cukup kaget dengan sambutan luar biasa fans Indonesia. Di sisi lain, dengan segala persiapan yang ada, Indonesia sudah sangat siap untuk menghadapi sisa laga babak round 3 ini. Dengan bergabungnya sejumlah pemain dan pelatih baru, Indonesia kini semakin yakin untuk bisa amankan 1 tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Dan 4 atau bahkan 6 poin siap didapatkan pada bulan Maret mendatang. Bersama mimpi, tak ada yang ragu. Keringat mengalir, kerja keras terbayar. Kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu, tak terbendung. Sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi. Inilah saatnya, kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema. Semangat juara, membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersorak. Tak bisa dipungkiri, dengan semakin meroketnya prestasi Timnas Indonesia, maka sejatinya semakin banyak pula pemain keturunan yang menyatakan siap bergabung. Tentu saja, situasi ini sungguh berbeda ketika Timnas berada pada era ke-8, terutama saat masa dualisme PSSI, yang membuat Timnas Indonesia hancur lebur ketika itu, sampai-sampai jadi bahan hinaan tetangga. Ya, di masa itu, wajar sih jika Timnas Indonesia benar-benar dipandang sebelah mata oleh pemain-pemain keturunan. Akan tetapi, ya hitungannya sejak masuk ke era Pak Iwan Bule, yang kemudian disempurnakan oleh Pak Erick Thohir hingga sekarang, pelan-pelan, citra Timnas Indonesia benar-benar jos gandos. Dan di titik sekarang ini, di atas kertas dari sisi materi pemain, Timnas Indonesia sejatinya udah layak diperhitungkan untuk bersaing di kawasan elit Asia. Apalagi setelah sekarang, dengan peluang Indonesia untuk masuk Piala Dunia masih terbuka, membuat para pemain keturunan merasa kalau Timnas Indonesia memang sudah berada di arah yang benar. Itulah mengapa pemain seperti Oleh Romani akhirnya mau untuk membela Timnas Indonesia setelah melalui beragam proses alot, yang mana situasinya hampir sama dengan Kevin Dix ataupun Matthew Gers. Inilah waktunya, nama kita tercipta. Kemenangan sempurna. Kita legenda. Dari timur hingga barat kita bersatu. Semangat membara melangkah maju. Ya, melihat sekarang situasinya udah masuk ke situasi genting, mengingat 4 laga sisa round 3 yang begitu krusial. Tentu saja, PSSI akan melakukan apapun agar Timnas tampil maksimal, termasuk mengambil resiko besar mengganti Sintayong dengan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Targetnya udah pasti mengambil 6 poin di kandang atas Bahrain dan Cina, lalu meraih minimal 1 poin di kandang Australia. Walaupun sejatinya, kans meraih 3 poin di sana juga terbilang cukup masuk akal. Maka dari itu, selain nama Oleh Romani, ada juga Jairo Redwood yang menurut Pak Erick juga sedang diupayakan untuk bisa tampil di bulan Maret. Emang sih kalau Jairo ini sebenarnya sudah menyatakan minat buat jadi WNI, dan dia pun mengaku selalu ngikutin gimana perkembangan tim Garuda sejauh ini. Namun, faktor cedera panjang ketika itu yang disinyalir membuat prosesnya tersendat. Kini dengan kondisinya yang telah pulih dan selalu jadi starter di klubnya, membuat Jairo diyakini akan segera bisa menjadi tambahan amunisi buat lini tengah Timnas Indonesia. Dan jika kita punya Oleh maupun Jairo, maka secara komposisi kebutuhan gelandang bertahan dan striker sejatinya sudah bisa terpenuhi. Semangat juara, membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersorak. Inilah waktunya, kita buktikan semua. Hey! 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 Di setiap langkah kita melaju, bersama mimpi tak ada yang ragu. Keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara.
dunia pun tergetar. Sementara itu, ada cerita menarik nih selama pelatih baru Timnas Indonesia menonton BRI Liga 1 dan pertama kali menginjakkan kaki di tanah air, di mana mereka mendapatkan sambutan yang cukup hangat dari fans Indonesia yang jarang mereka temui di Belanda. Dan momen-momen inilah yang membuat Coach Patrick, Alex Pastoor, hingga Denny Lanzat makin gak sabar untuk memimpin Timnas Indonesia di GBK nanti. Pastinya, atmosfer fans Indonesia akan sangat gila. Ia pun tak sungkan untuk memberikan pujian kepada fans Indonesia. Para pendukung Indonesia begitu fanatis. Saya sangat menyukai semangat yang mereka miliki. Saya ingin fokus kepada pemain lokal dan mengecek kualitasnya. Kepentingan pemain lokal bukan hanya segi talenta, tapi pemain-pemain lokal itu jantung dan jiwa Timnas Indonesia, ungkap Alex Pastoor. Sementara itu, dengan 27 pemain yang sudah ditetapkan oleh Coach Patrick, seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, namun sepertinya ada satu pemain nih yang mimin kelupaan. Ya, dalam sebuah wawancara Pak Marji entah keceplosan atau emang sengaja kasih clue khusus, beliau mengatakan kalau Patrick Kluivert pasti akan memberikan kesempatan pada mereka-mereka yang memang secara performa stabil di level klub, terutama bagi mereka yang abroad, dan selain Elkan yang 99% akan comeback, adapun Sadil Ramdhani juga secara tersirat di-spill oleh Pak Marji jadi salah satu yang dipertimbangkan. Semua kita pantau, Elkan, Sadil, nanti ya di awal Barba. Ya, terkait Sadil Ramdhani, sebenarnya ini pemain adalah salah satu pemain paling berbakat yang kita punya. Hanya saja entah ada kontroversi di balik layar, Sadil ini akhirnya harus tersisih dari Timnas Indonesia dalam beberapa kesempatan. Ya, di luar dari attitude-nya yang katanya jelek, tapi menurut Mimin, Sadil masih sangat layak diberi kesempatan, apalagi performanya bersama Sabah sejauh ini juga terbilang konsisten. 21 gol dan 28 assist dari total 84 pertandingan sejauh ini adalah bukti nyata dari kualitas Sadil. Memang dalam beberapa kesempatan, Sadil gagal menunjukkan performa yang bagus untuk Timnas. Tapi Mimin yakin, dia udah belajar dari semua hal di masa lalu, apalagi dengan pelatih baru, pasti Sadil memiliki motivasi lebih untuk membuktikan dirinya masih layak. Karena fair aja, kita sangat minim loh pemain berkaki kidal yang bisa mengisi posisi wing kanan. Dan Sadil punya kemampuan untuk itu, apalagi kaki kanannya juga nggak kalah bagus. Toh jauh sebelum ini Luis Milla pernah bilang, kalau Sadil adalah salah satu pemain yang talentanya luar biasa. Untuk itu kembali lagi, gak ada salahnya loh Sadil balik ke Timnas untuk memulai lembaran baru di era Patrick Kluivert. Di setiap langkah kita melaju, bersama mimpi tak ada yang ragu. Keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersorak, inilah waktunya kita buktikan semua. Sementara itu dari Eropa, ada kabar soal Tom Hay dan Kevin Verdonk. Ya, soal Tom, saat ini ia sedang dirumorkan untuk ke FC Utrecht. Kabar itu sendiri mencuat seusai pertandingan FC Utrecht versus Almere City beberapa waktu yang lalu, di mana salah satu pundit RTV Utrecht Epi Bonnet secara tegas menyarankan Direktur Teknik FC Utrecht, Jordi Zuidam, untuk merekrut Tom Hay sebagai tambahan kekuatan di lini tengah. Ik heb nog een mooi punt. Gisteren, Tom Haaien, die was transfervrij. Had ik al tegen Jordi gezegd, dat is een speler, die zet andere spelers vrij. En dat is niet de snelste speler, maar het is wel een speler die heel snel en makkelijk in oplossingen rijdt. Als je zag hoe die nummer 11 en nummer 18 een paar keer vrijzet, ja, dat is nou precies het verschil bij ons. Wij gaan hem rijden brengen tot ander, de voorhoede. En hun doen 4 paasjes, 3 paasjes, staan ze al bij de 16 van ons. Dan Barker zat er nog een paar goed uit, ja. Ya, setelah statement Bonnet yang viral, ada kabar lainnya yang menyebut jika tim kesayangan Coach Justin itu juga sekalian akan coba untuk merekrut Kevin Verdonk yang diketahui masuk radar PSV. Jelas kalau kabar ini benar adanya, maka nuansa Indonesia akan makin kental di tim tersebut. Karena selain histori pemain yang dulu, pemain yang sekarang seperti Ivan Jenner ataupun Miliano Jonathans juga merupakan pemain yang berdarah Indonesia. Dan semisal Miliano udah fix jadi WNI,
maka Utrecht akan punya 4 pemain berstatus WNI. Dan pada intinya, semua pemain sangat ready untuk menatap sisa laga babak round 3 mendatang. Maju bersama mimpi, tak ada yang ragu. Keringat mengalir, kerja keras terbayar. Kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu, tak terbendung. Sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi. Inilah saatnya, kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema. Semangat juara, membakar jiwa. Dan terlepas dari apapun, Alex Tastur ini sudah mulai mempelajari tentang Indonesia. Dan dia mulai jatuh hati dengan keramahan serta keindahan alam yang ada di sini. Meskipun dia dirumorkan hanya akan sebentar menangani timnas Indonesia, semoga aja dengan keramahan yang ditujukan fans Indonesia, membuat Coach Patrick, Alex, serta Denny Lanzat betah menukangi Indonesia. Bersama mimpi Setidaknya bisa membawa Indonesia konsisten bermain di Piala Asia maupun dunia. juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu, tak terbendung. Sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi. Inilah saatnya, kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema.